Tapi sebenarnya lemak di tubuh ada fungsinya nggak sih? Banyak fungsinya. Apa Jadi aja tuh, lemak Dok? itu jangan dimusuhin, kasihan tahu. Karena kita itu tidak bisa hidup dengan sehat kalau kita sama sekali nggak makan lemak, sama sekali nggak punya lemak. Justru kita sebenarnya membutuhkan lemak itu ya? Iya, dalam jumlah tertentu. Fungsi lemak itu apa sih? Satu, cadangan energi dalam tubuh kita. Oke. Lemak berguna untuk membantu tubuh menyerap berbagai vitamin yang larut dalam lemak. Dan yang terakhir nih, otak kita, saraf kita membutuhkan lemak. Jadi lemak jangan dimusuhin. Lemak yang dianggap baik untuk tubuh itu lemak yang tidak jenuh. Yang lebih kurang jahat apa tuh, Dok? Lemak jenuh gitu. Oke. Jadi lemak jenuh masih boleh dikonsumsi sepanjang jumlahnya nggak lebih dari 10% dari total kalorinya. Yang nggak baiknya apa, Dok? Ini yang paling jahanam di antara semua lemak yang jahat gitu. Apa tuh? Trans fat, lemak trans. Apa kabar sahabat Sonora? Kamu sehat kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini kita mau membahas seputar minuman penghancur lemak. Kira-kira ada minuman apa aja? Nah, buat yang mau kurus-kurus mungkin harus disimak perbincangan kali ini. Dan seperti biasa, Hans nggak sendirian. Hans sudah bersama dengan Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Apa kabarnya Dr. Santi? Luar biasa. Selalu luar biasa ya? Iya dong, harus luar biasa. Harus luar biasa. Mungkin next episode dipikirkan jawabannya yang lain ya. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Dok, kita mau ngomongin soal... belum sapa-sapa. Oh iya, dong. boleh disapa dulu Sapa-sapa sahabat Sonora. Halo sahabat Sonora dimanapun yang sedang menonton dan mendengarkan. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin, semoga ya. Nah dok, ini juga yang jadi penasaran. Tentunya semua orang pengen menghilangkan lemak di tubuh mereka sebanyak mungkin. Pengen jadi kurus. Tapi sebenarnya lemak di tubuh ada fungsinya nggak sih? Nah, banyak fungsinya. Apa Jadi aja tuh, lemak Dok? itu jangan dimusuhin, kasihan tahu. Kan banyak orang pengen mengurangi. Iya sih, tapi jangan dimusuhin. Jangan dimusuhin. Karena kita itu tidak bisa hidup dengan sehat kalau kita sama sekali nggak makan lemak, sama sekali nggak punya gitu. lemak. Justru kita sebenarnya membutuhkan lemak itu ya? Iya, dalam jumlah tertentu. Dalam ya. jumlah tertentu. Karena yang menjawab pertanyaan Hans tadi, fungsi lemak itu apa sih? Satu, cadangan energi dalam tubuh kita. Oke. Dua, kita kayak ini ya. Kayak lagi kuis ya? Iya. Lemak berguna untuk membantu tubuh menyerap berbagai vitamin yang larut dalam lemak. Nah, kita tes nih, kuis. Apa tuh, Dok? Apa vitamin yang larut dalam lemak? Vitamin C. Enggak ya? Tetot, salah gitu. Vitamin apa tuh, Dok? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ingatnya gini, AD. AD, bener ya. ADEK gitu ya. D, jangan ya D. Jangan ya Dek ya, gitu kalau kata medsos gitu. sekarang. Jadi vitamin A, D, E, K itu baru akan diserap dengan lebih maksimal kalau ada lemak. Oke, jadi lemak ini membantu untuk penyerapan si vitamin-vitamin tadi ya. Terus bisa juga untuk membantu tubuh membentuk hormon-hormon seks. Oh, oke. Seperti estrogen, testosteron. Kita jadi belibet dua-duanya. Testosteron gitu. Terus bisa juga membantu kita menyelubungi dinding-dinding sel karena struktur sel itu bagian luarnya itu ada lemaknya. Oke. Dan yang terakhir nih, otak kita, saraf kita membutuhkan lemak. Jadi lemak jangan dimusuhin. Karena ternyata tubuh kita ini butuh ya lemak-lemak ini. Betul. Nah, ini sebenarnya Dok, lalu berapa sih sebenarnya kadar lemak yang dibutuhkan sebenarnya sama tubuh kita? Apakah sebanyak itu kita perlu makan lemak atau sesedikit itu berapa nih sebenarnya? Sebenarnya gini, ini berarti lemak yang kita konsumsi ya, yang kita makan ya, itu kurang lebih 20-35% dari seluruh kebutuhan kalori. Bukan seluruh kalori yang kita makan ya. Seluruh kebutuhan kalorinya ya. Kebutuhan kalori kita dalam satu hari itu 20-35%. Jadi umumnya nih orang-orang tuh kan antara 2000 sampai 2200 ya. Itu yang normal ya. Kalau atlet pasti lebih besar lagi. Tapi kalau kaum rebahannya nggak ngapa-ngapain pasti di bawah itu. Nah kan harus fair, kita harus ke kanan sama ke kiri gitu kan. Nah kalau misalnya 2000, 20%-nya berapa? 400 ya.
sempoa kurang. Loh, 2.400. Iya, 400. Kalau misalnya 35-nya 35-nya artinya sekitar 70-an ya. 700. Nah, 1 gram lemak itu kalorinya 9. Berarti kalau 200 tinggal dibagi 9. Udah ada contekannya nih. Berapa 20. Daripada kita pakai sempoa ya lama kan ya. Langsung Jadi aja dimunculin ya. munculin Berapa ya? aja gitu. 44 sampai 78 gram. Tapi 44 itu sampai dapatnya 78 gram. dari angka tadi itu 400 dibagi 9 sama 700 dibagi 9 karena 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Oke, itu kan tadi lemak yang kita konsumsi, Dok. Bagusnya 20 hingga 35% dari total kalori yang kita butuhkan. Iya. Nah, kalau misalnya lemak yang ada di dalam tubuh, sebenarnya bisa dihitung nggak sih? Ada alatnya bisa dihitung. Nah, yang bagusnya kalau tadi kan yang kita makan, Iya. sekarang Sekarang ada yang di ada dalam di kita dalam nih. ya. Yang bagusnya kita bedakan laki sama perempuan. Oke. Perempuan lebih berlemak. Oh gitu ya. Kaum perempuan nasib kita memang nasib lemak. Karena mungkin lebih membutuhkan banyak energi kan, ngurus rumah gitu. Enggak, memang dari sananya lah Memang dari sananya ya. Sudah diberikan kan kalau perempuan ada tonjolan-tonjolan Oh, yang iya, isinya iya, lemak betul. gitu Iya, kan. Nah, kalau untuk pria itu kadar lemak itu dianggap normal untuk orang dewasa yang sehat, bukan atlet, bukan kaum rebahan gitu ya. Itu antara pria 18 sampai 24%, sedangkan perempuan 25 sampai 31% tuh dianggap sebagai oke. Oke, artinya secara rata-rata ini sebenarnya kita hanya membutuhkan sekitar 25% Ya, lemak kurang di lebih lah. tubuh kita ya. Oke, ini kalau kita ngomongin soal lemak yang baik nih, ada nggak sih lemak apa saja jenisnya yang baik bagi tubuh manusia? Lemak yang nggak suka korupsi, lemak yang nggak suka bohong gitu. Itu Lemak yang nggak suka baik. nyuri gitu Iya, ya. lemak yang nggak suka nyuri itu lemak-lemak yang baik loh. Tapi agak sulit nih kalau misalnya kan nggak ada polisinya, Dok, di dalam. Oh, ada ya? Ada probiotik itu tugasnya tuh polisinya kita loh. Oh, Jadi kalau oke. ada kuman, prit gitu. Langsung di penjara. Kurang lebih kayak gitu. Tapi sebenarnya lemak-lemak seperti apa sih yang dibutuhkan tubuh, Dok? Kan katanya ada beberapa lemak yang justru sangat menunjang untuk kesehatan kita. Iya, lemak yang dianggap baik untuk tubuh itu lemak yang tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu ada yang satu monounsaturated yang tunggal, ada juga yang gandengannya banyak gitu, Oh, poli oke. gitu ya. Jadi yang banyak gandengannya, ada yang tunggal. Tapi intinya lemak tidak jenuh baik untuk kita. Terus ada omega 3 itu juga termasuk lemak yang baik. Nanya Oke. dong yang nggak baik. Yang nggak baiknya apa, Dok? Yang nggak baik yang suka korupsi. Balik tuh ya. lagi ya, Yang suka memang. bohong tuh ya. Balik lagi. Jadi lemak yang tidak baik itu adalah sebenarnya kalau yang paling ini yang paling jahanam di antara semua lemak yang jahat gitu. Apa tuh? Trans fat, lemak trans. Apa tuh lemak trans? Lemak trans itu adalah sebenarnya secara alami ada, tapi dalam jumlah yang kecil. Oke. Itu biasanya bahan makanan yang dari hewani. Itu ada secara alami, tapi Secara jumlahnya alami. kecil. Nah, kalau yang jumlahnya besar, lemak trans ini merupakan jenis lemak yang dibuat oleh manusia. Jadi si lemak, si minyak, minyak itu kalau disimpan lama jadi apa? Jadi lemak. Enggak ya? Susah ya. Jadi tengik. Oke, Iya jadi tengik ya. Baunya nggak enak, rasanya nggak enak gitu. Nah, kalau misalnya pabrik bikin gorengan, bikin keripik deh kan digoreng, atau bikin mie instan kan digoreng. Nggak semua mie instan sih, tapi Sekarang ada yang di kebanyakan. oven. Iya, kebanyakan kita kayak ngiklan. Pokoknya makanan-makanan yang digoreng Iya. atau makanan-makanan yang menggunakan minyak dalam bahan bakunya, kalau disimpan lama tengik. Iya. Nah, biar nggak tengik, maka si minyak ini diubah, diakalin dalam tanda Oh, kutip, oke. dimasukkan ion hidrogen ke dalamnya sehingga dia berubah menjadi lemak trans. Dan itu yang akhirnya Itu bisa yang paling jahat. Oke, paling jahat dan bisa meningkatkan secara signifikan ya Iya. lemaknya ini. Ibaratnya udah bohong, udah korupsi, nggak pernah nyumbang. Jahatnya balik berlapis-lapis lagi. Iya, ya. jahatnya berlapis-lapis. Oke, Nah, tapi sebenarnya kalau yang nanya dulu dong, yang lebih kurang jahat apa? yang lebih kurang jahat apa tuh, Dok? Lemak jenuh gitu. Oke. Jadi lemak jenuh masih boleh dikonsumsi sepanjang jumlahnya nggak lebih dari 10% dari total kalorinya. Ini kalau misalnya lemak di dalam tubuh kita berlebih, Dok. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa bahayanya?
melunturkan lemak itu butuh waktu dan butuh usaha yang lebih daripada sekedar minum. Betul. Tetapi dengan minum minuman tertentu, maka proses penghancuran lemak berjalan lebih mudah dan lebih cepat. Oke, kayak air hangat contohnya dok, katanya bisa menghancurkan lemak, benar nggak sih? Tergantung air hangatnya ini apa. Kalau isinya teh, jadi minuman yang ada kafeinnya, misalnya teh, kopi, green tea, kopi, itu bisa meningkatkan metabolisme. Kalau metabolisme kita meningkat, maka otomatis pembakaran lemak akan meningkat.